Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmatnya kepada kita semua, utamanya nikmat berupa riayah iman dan Islam. Dua hal yang sangat mendasar, modal utama kita, sehingga pada saatnya kelak semoga dengan dua bekal tadi Allah perkenankan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin. Salam salam semoga Allah limpah curahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada alul bait beliau, sahabat-sahabat beliau, dan tentunya kita berharap melimpah manfaatnya untuk kita semua sebagai umatnya. Allahumma amin. Bapak Ibu, masih melanjutkan tema kita pada pertemuan kemarin, 2 pekan yang lalu, tentang mukmin yang kuat. Jadi Nabi mengatakan al-mukmin quwwah khairun wa ahabbu ilallah minal mukmin dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Wa fi kulli khairin. Akan tetapi pada keduanya tetap ada kebaikan. Kita sudah bahas kemarin, yang terbaik adalah yang kuat. Akan tetapi yang lemah pun tentu ada kebaikannya, meskipun tidak maksimal. Dan yang lemah pun ternyata punya kontribusi kepada yang imannya sudah kokoh. Salah satunya adalah menciptakan suasana yang lebih kondusif. Bukan berarti dimaklumi kemaksiatannya, dibiarkan ketidaktaatan atau kemalasannya, tetapi tentu diajak dengan cara-cara yang terbaik. Sambil pada saat yang bersama kita masih menyadari bahwa pada hakikatnya kemampuan kita beramal, kokohnya iman kita tidak lepas dari taufik yang Allah berikan kepada kita semua. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, terkait dengan tadi kemarin kita sudah bahas tentang pentingnya kekuatan iman, kekuatan hati, kuwatul qalbi, kuwatul iman. Karena orang yang beriman pasti diberikan sifat syaja'ah, keberanian. Pasti diberikan sifat sabar, mampu menahan hal yang tidak disukai dalam hal taat, dalam hal menjauhi maksiat, dalam hal ketika mendapatkan musibah. Dan kekuatan iman serta kekuatan hati tadi menyebabkan kita memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri, menahan diri dari amarah, menahan diri dari hawa nafsu. Dan yang berikutnya Bapak Ibu saya sampaikan, yang disebut kuat tentu yang seperti kita pahami bersama, kekuatan secara fisik. Kuat fisik itu tentu meliputi 2 unsur Bapak Ibu. Yang pertama, fisik itu menjadi kuat karena dia sehat. Karena dia menjaga pola hidup yang sehat. Tapi di sisi yang lain memang ada unsur yang, kalau saya boleh mengatakan, nasib, genetik. Maka kata Rasulullah, al-irq dassas, kata beliau. Genetik itu kuat, kata beliau. Makanya memang dalam urusan mencari jodoh itu urusan yang satu itu diperhatikan, kata beliau. Makanya dikatakan yang Jawa bibit bobot bebet tidak sepenuhnya salah. Meskipun bukan ukuran yang paling
utama. Karena dalam Islam tetap ukuran terutama itu ya dinnya, agamanya. Tapi urusan genetik itu penting. Dan Bapak Ibu sekalian, urusan genetik itu salah satunya memang bisa bukan berarti diketahui secara mutlak. Lingkungan orang-orang hidup di mana itu juga menentukan keadaan genetiknya. Sampai dalam urusan cari jodoh, Nabi itu mengingatkan, hati-hatilah kalian dengan khodro'ul diman, kata Nabi. Mungkin pernah mendengar hadis ini, khodro'ul diman itu nopo? Kembang yang tumbuh di nek cara mriki peceren. Khodro'ul diman. Maksudnya apa? Hati-hati dengan perempuan cantik yang tumbuh di lingkungan yang tidak baik. Tidak berarti mutlak. Karena lingkungan amat sangat besar pengaruhnya. Termasuk tadi urusan genetik juga ditentukan orang hidup di daerah mana itu pengaruh betul. Nah, tapi tentu kalau urusan gen itu sulit itu. Karena itu memang sifatnya sudah bawaan. Sementara yang bisa diikhtiarkan adalah ikhtiar hidup sehat. Maka dalam Islam itu Bapak Ibu sekalian tidak ada syariat yang ngajari kita hidup ngawur, itu tidak ada. Gaya hidup kita di luar urusan ubudiyah, ibadah, yang berkaitan dengan urusan kesehatan fisik diperhatikan betul dalam Islam. Dan semua yang jadi ajaran Islam sekarang menjumpai kebenarannya. Kalau Nabi mengatakan jangan makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang, itu betul. Karena memang hakikatnya makan yang terbaik itu bukan kemudian dalam jumlah yang banyak, tapi yang cukup. Tentu cukup dalam pengertian jumlah atau kuantitasnya, dan juga cukup dalam pengertian komposisi yang terkandung di dalamnya. Kalau untuk jenengan, Pak Bambang mesti paham ini. Sekarang kan programnya Kemenkes isi piringku. Nah, kalau dulu kan isinya 4 sehat, 5 sempurna. Sekarang bukan gizi seimbang. Ya, sekarang kan begitu. Intinya tidak boleh terlalu banyak karbohidrat. Nah, boleh sing rawuh mriki niku pun mboten enten sing junior, iki senior sedoyo nih. Makan yang namanya karbohidrat harus dibatasi. Dan yang agak sedih, kapan hari saya ketemu dengan seorang teman cerita, survei di kalangan para aktivis dakwah. Nah, itu lagi cerita. Itu dihitung angka harapan hidup, Pak. Maksudnya harapan hidup betul kok mesti pas ngaten boten, tapi usia rata-rata kan begitu. Kalau Indonesia alhamdulillah sudah sekitar angka 70-an. Ya, aktivis dakwah itu angka harapan hidupnya 60. Ini kan tentu sebuah hal yang perlu diwaspadai. Lah wong apik-apik kok ndang mati gitu terus piye kan begitu toh. Dan itu betul-betul ada surveinya, Pak. Ada uji statistiknya. Di komunitas-komunitas yang aktif dalam kegiatan kajian-kajian Islam termasuk dakwah, itu angka harapan hidupnya cuma 60, Pak. Saya tidak mengatakan yang jenengan soleh terus sedang mati, kan itu bukan karena solehnya dia cepat mati. Yang masalah itu berarti ada sesuatu yang salah dari gaya hidupnya. Setelah diamati, salah satunya adalah orang kalau aktif dakwah kan mesti sampai bunyi. Kalau yang lagi kumat kan ya keluyuran sampai jam 10 barang kan. Lah yang masalah di aktivitas malam itu gorengan ke mesti. Nggih. Sing digoreng kan karbohidrat pasti. Bangsanane telo, heci, macam-macam itulah pokoknya. Mengki unjukane kopi, dia mesti manis. Nek dikandani kok legi lho. Urip wis pahit, Pak. Makanya ngombe kudu legi kan begitu katanya. Guyonannya kan begitu. Loh, udah gitu bengi-bengi sego goreng, mie goreng, mie godok, dan segala macam. Semuanya karbohidrat. Dan memang yang agak masalah dengan cara hidup atau cara makan orang Indonesia itu adalah
tinggi kalori, rendah nutrisi. Paham jenengan? Pak Bambang tok sing manduk niki. Tinggi kalori itu maksudnya apa? Jadi makanan yang masuk itu hanya untuk memberikan tenaga, gampangnya begitu. Kalori. Tetapi nutrisi, vitamin, protein, segala macam itu rendah. Apa jenis yang paling nyata? Sangat tinggi kalori, rendah sekali nutrisinya. Kerupuk. Loh ibu-ibu guyu. Karena senengannya kerupuk dan keripik padha mawon niku. Kan nek peyek sih lumayan Pak, peyek masih lumayan kan ada kacangnya, ada terinya sih lumayan lah. Tapi kerupuk Bandung niku nopo sing didahar niku. Kula riyen zaman sekolah kuliah niku sebelah kula niku pabrik kerupuk. Ngeri Pak nek jenengan semerep Pak, mak kula betul patek selera nek delok roti apa jenenge kerupuk Bandung itu betul patek selera kok. Niku asline nang sak meter sak duit Rp50 niku lho asline. Paling gede 100 lah, Bun. Wipis nggak, nek wipis akarepe dhewe kadang diteleki doro barang zaman semanten. Begitu digoreng sereng itu harus beduduk ngaten to nggih. Mekrok ngaten. Itu isinya apa? Isinya cuma minyak dan udara. Tepung plus minyak. Kombinasi ini combo mematikan ini. Dan makanan kita hari ini isinya cuma tepung, minyak, gula, garam, garing, MSG alias micin. Semua jenis makanan kita seperti itu. Makanya kenapa sekarang anak-anak muda itu remaja tapi jompo. Remaja tapi jompo. Nek dicek sembarangnya elek. Karena makanan yang mereka makan, kita tuh alhamdulillah meskipun lahirin zaman larang pangan, Mbak. Tapi makanan kita meskipun sidik berkualitas, Mbak. Leh ngasak teng sawah, ngoten nggih. Mungkin golek iwak teng kali. Lho niku berkualitas niku zaman semanten. Meskipun ya mung sithik ya ora patek enak ngoten lho nggih. Karena makanan itu bukan masalah berapa banyaknya, berapa enaknya mboten. Tapi kualitas atau kandungan gizi yang ada di dalamnya. Yang pangapunten maksud malih nggih. Urusan makan itu penting. Makanya Islam kan mengingatkan jangan sampai jadi abdul butun, hambanya perut. Maka Kanjeng Nabi itu tidak ada ceritanya terus makan poya-poya saumur itu tidak ada cerita. Ya sekali dua nggak terus gitu. Nabi pun juga punya kelangenan. Makanan favorit itu ada, farid namanya. Tapi jenenge Nabi, makanan kelangenan ya sehat gitu loh, farid itu sehat. Nek cara kula jenengan oke lah gulai sate tapi kan juga tidak tiap hari. Jadi di situ karbohidrat secukupnya, ya sepertiga lah, sepertiganya sayur, sepertiganya protein. Itu yang betul. Nanti tambahannya buah, disempurnakan dengan susu kalau ada kan gitu. Orang Indonesia itu rada repot, kayak susu malah diare. Repot Indonesia itu. Tapi artinya apapun Bapak Ibu sekalian, makan komposisinya mulai harus diperhatikan. Yang pangapunten nggih, memang hidup itu kadang terasa tidak adil. Zaman nom-noman. Nopo-nopo niku angsal, Pak. Apa-apa oleh, tapi ra iso. Saiki apa-apa iso, ora oleh. Wadalah. Nggih sampun sabar mawon ngoten lho. Artinya memang itulah yang diajarkan Nabi. Nabi itu hampir tidak pernah kenyang perutnya. Tapi beliau sehat karena memang dimasukkan ke dalam perutnya ya halalan thayyiban. Di sisi yang lain Nabi itu orang yang sangat gemar siam atau berpuasa. Maka hari ini pun sains yang dari manapun itu mengatakan yang namanya puasa itu baik bagi kesehatan. Baik puasa yang syar'i ala Islam, ya, ataupun puasanya orang non-muslim. Maksudnya non-muslim ini yang tidak ada kaitan dengan agama, ya. Maka sekarang kan terkenal intermittent fasting. Jadi sehari dia memberi waktu jeda untuk makan, ada yang 12 jam, ada yang 10 jam, ada yang 8 jam, ada yang 6 jam, ada yang 4 jam, ada yang cuma
Sehari makan sekali. One meal a day. Sehari makan satu kali. Monggo. Di luar itu dia tidak makan, tapi boleh minum. Minumnya cuma yang tidak ada kalori air putih. Kalaupun kopi pahit. Soalnya hidupnya sudah manis, Pak. Jadi tidak butuh minuman manis. Monggo, itu untuk mencari sehat. Tapi Islam lebih luar biasa. Kita punya syariat kosong. Dan makanya dikatakan puasanya umat Islam itu puasa yang paling simple, yang orang paling bodoh pun akan tahu, akan ngerti caranya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Itu salah satu makna kata ulama itu ya posonya awake dhewe gampang dipahami. Pokok subuh ndak makan, ndak minum. Begitu maghrib baru boleh makan, boleh minum. Simple. Nah, kalau orang barat mengatakan dry fasting. Karena tidak boleh makan, tidak boleh minum. Mana yang lebih hebat? Diteliti lagi. Ternyata yang paling hebat yang dry fasting. Kenapa? Padahal kan risiko dehidrasi. Padahal sebetulnya tidak juga, karena puasa kita kan tidak panjang. Paling-paling 13 jam, 14 jam. Kalau di luar negeri, 21 jam. Itu kesepakatan Lajnah Daimah mengatakan sehari maksimal 21 jam. Kenapa? Kalau sudah lewat 21 jam, batas antara malam dan siang itu sudah tidak jelas. Itu secara fikih, Bapak Ibu. Kalau di sebuah tempat, negara, yang batas malam dan siang sudah tidak jelas lagi, maka dia mengambil waktu negara atau lokasi tempat terdekat yang batas malam dan siang masih jelas. Contoh jenengan hidup di Islandia, Iceland. Niku nek pun kadung peteng sesasi, telung sasi nek pun. Boten srengenge belas. Peteng dedet niku lho pokoke telung sasi. Tapi nek pas rengenge ning jendul ya telung sasi boten delem. Kepenak, Pak. Salatnya berarti setahun ping 5. Iya, posone jajal. Bukanya setahun pisan kan ya. Kalau mau adil kan begitu harusnya. Ternyata enggak, kata ulama menurut Lajnah Daimah MUI-nya Arab itu mengatakan bahwa dia harus menginduk negara sebelahnya, biasanya Jerman. Itu waktu siang paling panjang 21 jam. Itu masih jelas itu. Mana subuh, mana maghrib, mana isya, itu masih jelas itu. Nah, kenapa dry fasting itu lebih unggul? Padahal kan banyak orang dehidrasi, orang ngombe belas, orang ngombe kan iso mati kan. Betul orang ngombe, tapi kan kita tetap minum masih berpuasa pada saat berbuka. Jadi gini Bapak Ibu, ini mungkin hari ini banyak kesehatannya ya bolak-balik dikai dalil terus Pak itu rata-rata bosan gitu ya. Nah, jadi ketika kita kekurangan air, saya tidak mengatakan dehidrasi ringan lah. Dan itu baik, dehidrasi ringan itu baik. Baiknya di mana? Tubuh kita itu kan 80% kalau tidak 70% itu kan terdiri dari air. Jadi dalam tubuh manusia itu kan dibangun dari sel. Di dalam sel itu kan komposisi terbesarnya kan cairan air. Maka memang tidak boleh kita dehidrasi. Nanti kehilangan fokus, lawang ditubruk kan begitu katanya aqua kan begitu. Tapi ternyata tubuh kita itu punya mekanisme Bapak Ibu sekalian. Ada namanya indigenous water, air yang ada di dalam tubuh kita. Jadi ketika kita mulai kekurangan cairan, maka tubuh kita, sel tubuh kita itu akan mengeluarkan airnya untuk membantu proses metabolisme. Karena metabolisme tubuh kita itu butuh air. Kenapa itu penting? Nyun pangapunten, ada di rumah punya tandon, paling boten kulah, bak mandi niku. Niku nek boten pernah dikuras to niku. Kira-kira. Airnya kan bukan namun sekedar lumutan, kotor airnya gitu. Nomor tandon mergo
niku nggo cadangan mawon kalau PDAM mati gek 2 tahun PDAM ora mati kan ngoten iki. Akhirnya tidak pernah digunakan, itu rusak itu. Nah, sama seperti sel tubuh kita. Maka ketika kita sedang puasa, kita butuh air kan, maka air yang ada di dalam sel itu sebagiannya dikeluarkan. Begitu kita puasa, maka yang dicontohkan Nabi, yang sering Nabi lakukan ketika buka puasa, yang paling sering ketika Nabi buka, pertama dilakukan apa? Minum. Tentu nggak minum kolak loh, minum air. Maka ada riwayatnya, 3 purnama tidak ada api menyala di rumah Nabi. Cuma makan 2 benda hitam. Apa 2 benda hitam? 1, kurma. Yang kedua apa? Kopi hilang. Air kok bisa hitam? Karena gelasnya pada waktu itu kan dari batu, Pak, wadahnya. Pak corong ini layak. Lah batu di sana warnanya hitam. Air ketika ditaruh wadah yang warnanya hitam, warnanya terlihat hitam. Jadi 2 benda hitam itu korma dan air. Minum dulu. Korma 1 atau 3. Tidak sampai 27. Meskipun sama-sama ganjil. Artinya ketika kita berbuka puasa minum, itu pelan-pelan kan menggantikan. Jadi nyuwun pangapunten ketika panjenengan kencing, itu air yang keluar itu bisa masih fresh baru diminum, bisa yang sudah tersimpan sekian bulan yang lalu kan. Nah ketika jangan puasa siang hari itu insya Allah yang keluar yang sudah lama-lama nih Gus. Corone stok opnam ditok di kabeh kan. Barang-barang yang sudah hampir ED itu dikeluarkan semua. Ketika buka puasa nanti diganti. Jadi ada refreshing begitu. Maka dari situlah kita menjadi sehat. Di luar urusan ibadah, di luar urusan pahala. Fadilah kesehatannya ada puasa. Mana jenengan kuat poso Senin Kemis monggo. Diteruski mawon. Kurang tambah poso daun. Kurang lagi saya lupa apa nama puasanya. Poso terus setahun, kecuali di hari terlarang. Mau 5 dino tok ora poso. Idul Fitri, Idul Adha, Tasrek. Boleh, nek kuat. Ada yang mengamalkan seperti itu. Tapi kalau sudah mampu, yang sering dilakukan Nabi kan Senin dan Kamis. Nah, itu monggo. Artinya apapun Bapak Ibu sekalian, itu dari sisi makanan. Gitu. Bukan jumlah yang banyak yang menyebabkan jadi sehat, tetapi lebih kepada komposisi dan cara kita makan. Makanya makan terbaik itu waktunya dibatasi terakhir itu. Idealnya lebih maghrib. Jadi acara ini saja ini rada kurang pas jadi. Tapi ini buatan itu mangane itu sepi penggemar kan repot. Segone mawon Bu nggih disudok nggih. Bapak-bapak jangan protes ketok ya kok takmirnya mulai perhitungan ya jangan begitu itu artinya memang kita sedang berusaha itu hidup sehat. Maka itu pondok nopo mawon Pak mboten enten makan malam niku barisa itu mboten enten. Saya ngeten bocah beling niku tuku mie goreng mie godhong. Tapi makanan resmi dari pondok itu mesti diberikan pada saat maghrib atau bahkan ba'da asar. Rata-rata ngaten. Karena memang waktu makannya Nabi seperti itu. Dan secara kesehatan juga begitu makan terbaik itu sekitar jam 6 terakhirnya. Syukur asar sudah berhenti. Jadi ngaten. Nah, sementara para aktivis dakwah ini kan karena kan loyo Pak niku kan lembur tuh Pak. Kerja sampai bengi. Nah, yang masalah dengan kita melek di malam hari itu adalah mesti jenengan merasa lapar. Boten enten ceritane tiyang melekan iku terus wareng kata boten enten sing enten mesti luwe, betul. Kecuali jenengan lagi ngenes lho nggih. Ketika kita sedang kondisi baik-baik saja malam hari pasti lapar. Opone karo nonton. Wis alamat nih, alamat. Nonton TV apa niki, sitok niki sing sok bahaya, scrolling, mus luwe mesti niku. Saenek disaut nggih Bu nggih. Kerupuk-kerupuk kontek ujung-ujung ngaten ibu-ibu gitu. Karena itu memang. Karena ketika otak kita terjaga pada saat malam yang harusnya kita istirahat, otak memberi sinyal, oh ini orang kerja.
maka dia butuh kalori makan kita. Maka Kanjeng Nabi itu tidak pernah melekan dalu kalau tidak ada perlunya. Beliau selalu tidur ba'da isya kalau tidak ada kepentingan. Nanti kita bahas masalah tidur setelah ini. Jadi itu makannya, monggo poso, gizi seimbang, kurangi gula, tepung, minyak. Kita tuh kan sering kadang-kadang tuh salah kaprah tuh Pak. Delok misalkan, lu Kanjeng Nabi itu dari getarit yo legi. Ono minyaknya, kan darahnya Nabi kan samin. Minyak-minyak nih loh Pak, orang Arab kan makanannya itu. Nah, napa? Kambing. Jangan pun bayar ini mangan daging itu kayak gini malas Pak, mangan daging Pak. Nek wong Arab niku sambil siji wong siji. Wong kula niku pernah dijak mangan teng mriku, kok sakmene kae zaman haji niku. Dadi nek dahar ngaten nasi mandi niku wis koyo tumpeng niku lho Pak, diuduk-uduk kok tumpeng. Tengah ini nek mriko ingkung, nek mriko mboten. Pedus siji betul. Pedusnya cilik Mbah niku. Wedhus napa? Wedhus kambing muda cara mriki cemplir atau gede ngoten lah. Tapi nggih pun kathah wong papat rantek Pak. Nek kono jare ngono ki wong telu jare. Yo sakmene kae nggih bungkus Pak. Kan iku rezekine kanca sak rombongan niku mungkin. Jadi seperti itu makannya orang sana, tapi enggak masalah. Kenapa orang Arab sekarang enggak sehat? Mereka enggak pernah gerak zaman Nabi. Orang zaman dulu itu kan aktivitasnya berat. Jadi Bapak Ibu, penyakitnya manusia modern obesitas, kelemon awak niku. Jenengan imut-imut, zaman tahun 70-an, jenengan sik nom-noman niku. Sampeyan golek wong sugih, kok golek wong sugih. Jenengan patah tiyang lemu niku angel. Angel. Napa meneh mundur meneh tahun 60, tahun 50 Mbah nggih. Enten tiyang lemu, Mbah. Wangel golekane, ngenten. Tapi wangel. Sakniki teng pundi-pundi niku tiba anak putu bunder koyo bal sakniki. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kalau semakin tua gemuk wajar Pak. Sing masalah itu nek sik enom pun lemu. Kenapa? Ya karena antara yang masuk dengan yang keluar itu tidak seimbang.